Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, membaca dan menyimak teks Injil hari ini, kita menemukan dua kelompok orang yang pergi dari kubur Yesus untuk membuktikan kebenaran kebangkitan Yesus melalui benda-benda seperti batu sudah terguling, kain kafan terletak di tempatnya, kubur dalam kondisi kosong, dan jenazah Yesus sudah tidak ada lagi di sana. Pertama, para wanita yang dipimpin Maria Magdalena. Mereka pergi pagi-pagi ke sana dan melihat kondisi kubur terbuka dan kosong. Tentu rasa takut dan sukacita bercampur aduk dalam diri mereka. Kenyataan itu mendorong mereka untuk segera kembali ke tempat persembunyian para murid. Dalam perjalanan kembali itu, mereka berjumpa dengan Yesus. Perjumpaan itu menguatkan dan meneguhkan rasa hati mereka. Salam bagimu, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Betapa gembiranya para wanita itu ketika melihat Tuhan. Mereka mengungkapkan rasa gembira itu dengan memeluk dan mencium kaki Yesus. Pengalaman penuh sukacita itulah yang mereka sampaikan kepada Petrus dan kawan-kawannya. Pengalaman itu juga yang menjadi dasar iman mereka akan Kristus. Kedua, para penjaga makam. Mereka juga segera pergi ke kota dan mau menyampaikan berita yang sama kepada para imam kepala. Kisah dari para penjaga itu membuat para imam kepala menjadi cemas. Jangan sampai banyak orang lain akan menjadi pengikut Yesus. Apalagi mereka sendiri pernah mendengar Yesus pernah mengatakan bahwa Dia akan bangkit setelah 3 hari. Para imam kepala lalu berunding dengan para tua-tua dan bersepakat untuk mengarang cerita baru bahwa jenazah Yesus dicuri para murid waktu malam saat penjaga tidur. Berita bohong ini disampaikan oleh penjaga makam setelah mereka diberi sejumlah uang tutup mulut. Berita ini dipandang sebagai berita yang benar di kalangan orang Yahudi sampai saat ini, dan karena itu sampai saat ini mereka masih menantikan Mesias. Saudara-saudari terkasih, iman gereja saat ini dibangun dari pengalaman kehadiran Allah dalam hidup kita. Pengalaman indah para murid bersama Yesus di Galilea menjadi dasar iman mereka akan kebangkitan Yesus. Karena itu Yesus menyuruh mereka ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Yesus lagi. Yesus juga mau menegaskan bahwa Dia yang bangkit juga Dia yang hidup dan berkarya bersama mereka di Galilea. Yesus memang sudah bangkit mulia, namun para muridnya masih berada di dunia. Pada saatnya para murid Tuhan akan hidup mulia bersama dengannya. Yesus tentu tidak ingin para murid segera meninggalkan dunia. Dia bahkan menghendaki para murid segera masuk ke dalam dunia sebagai utusannya, sebagaimana Dia sendiri telah diutus Bapanya. Saudara-saudari terkasih, Sahabat Tuhan hari ini menyapa dan mengajak kita untuk belajar memahami kehendak Allah dalam diri kita. Allah melalui Yesus yang bangkit menghendaki kita untuk mengikuti perintahnya. Perintah Yesus yang bangkit jelas seperti kita dengar dalam Injil tadi. Pergilah ke Galilea, di sana kamu akan melihat aku. Perintah ini tidak dimaksudkan supaya kita bersiarah atau hijrah ke tanah suci, tetapi kita disapa dan diajak untuk membuka dan membaca kitab suci, khususnya Injil setiap hari. Di sana kita mendapatkan rekaman suara kata Yesus sendiri. Dalamnya kita menjumpai Yesus yang hidup, bergaul dan berkarya dalam hidup kita. Dituntun oleh Yesus, dituntun oleh Injilnya, kita pun dapat menghayati Galilea saat-saat kita mengikuti Yesus setiap hari. Sebagai murid Yesus, kita juga belajar untuk tahu membedakan mana yang benar dan mana yang bohong,
supaya kita tidak gampang ditipu dan disuap sebagaimana dialami sejumlah saudara kita yang lainnya atau yang pernah dialami oleh para penjaga makam Yesus dulu. Iman yang kokoh dan kuat akan Yesus yang bangkit timbul karena keseringan kita membuka dan membaca serta mendengarkan rekaman suara kata Yesus sendiri yang ada dalam Injil. Selain itu, iman kita diperkuat oleh seringnya kita menghadiri perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan menyambut tubuh Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin kita menjadi saksi Yesus Kristus yang bangkit kalau pemahaman dan pengenalan kita akan Yesus sangat minim? Apalagi kita jarang mendengarkan sabda Tuhan dan jarang menyambut tubuh Tuhan dalam Ekaristi. Kalau kita jarang mendengarkan sabda Tuhan dan menyambut tubuh Tuhan, maka bukan tidak mungkin iman kita akan jatuh pada iman yang berdasarkan situasi. Iman yang gampang goyah dan terpengaruh oleh arus hidup yang lebih kuat. Menjadi saksi Kristus yang bangkit membutuhkan kekuatan dan keteguhan iman dari kita. Kita harus bangkit dan terus bersaksi tentang Kristus yang bangkit dengan cara terus berbicara dan berbuat kebaikan dalam hidup kita. Caranya sederhana saja, yakni tegur sapa, senyuman dan pelayanan kasih kita kepada sesama setiap hari. Semoga kita bisa. Tuhan memberkatimu semua. Amin.